Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Haqqin nafa'anallahu bihim bi umumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngawali untuk usul fikih. Kitab ini aslinya ada 3 jilid. Ada 3 jilid. Jilid pertama namanya Mabadi' Awwaliyah. Jilid yang kedua namanya As-Sulam. Jilid yang ketiga namanya Al-Bayan. Jadi ada 3 jilid. Tapi sampai kata 1 jilid ini sudah hampir menguasai. Kalau pengen lebih luas itu pada jilid yang ketiga. Jilid yang kedua. Kalau jilid yang kedua agak sedikit lebih rinci. Tapi mulainya juga tetap sama. Mulai dari bahasan usul itu apa dan seterusnya sama. Cuman pembahasan di dalamnya agak sedikit lebih rinci. Kalau yang lebih rinci lagi ya Sulam. Kalau pengen yang lebih rinci lagi ya Ghayatul Wusul, Al-Asbah wan Nadhair dan seterusnya. Jadi ini kitab permulaan kita untuk belajar mengenal usul fikih. Dulu sebenarnya sudah pernah dibaca sama untuk yang dulu generasinya siapa dulu, generasinya Mas Ruhan dan seterusnya. Sekarang kalau dibacakan kajian kilatan dulu ya, di kajian kilatan kan dulu. Itu kitab sebenarnya kitab baru. Dulu kajian kilatan kan dulu. Kajian kilatan. Sekarang kita perdalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, dat yang maha pengasih dunia akhirat, Ar-Rahimi, dat yang maha pengasih di akhirat saja. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi milik Allah. Wassalatu adapun rahmat takdim, wassalamu dan keselamatan. Wassalamu dan keselamatan itu ala Rasulillah. Itu ala Rasulillah di atas utusannya Allah. Itu ala Rasulillah di atas utusannya Allah, wa ala alihi dan di atas keluarganya Rasulullah, wa sahbihi dan beberapa sahabatnya Rasul, al-mutamassikina yang berpegang teguh semuanya, al-mutamassikina yang berpegang teguh semuanya bil kitabi dengan Al-Quran, was sunnati dan as-sunnah, wa ba'du dan setelahnya bismillah alhamdulillah ila akhirih. Fa innahu maka sungguhnya kelakuan itulah yakhfa tiada disamarkan, itulah yakhfa tiada samar ala ahadin di atas seseorang, ala ahadin di atas seseorang apa anna syajarota sesungguhnya pohon, apa anna syajarota sesungguhnya pohon itulah takumu tidak berdiri apa syajaroh biduni asliha dengan tanpa dasarnya syajaroh, biduni asliha dengan tanpa dasarnya syajaroh. Wa annal baita dan sesungguhnya rumah, wa annal baita dan sesungguhnya rumah itulah yakumu tidak berdiri apa bait, itulah yakumu tidak berdiri apa bait bidunil asasi dengan tanpa pondasi, bidunil asasi dengan tanpa pondasi.
Wa kadzalika seperti demikian syajarah wal bait. Al fiqhu adapun fikih itulah yakumu tidak berdiri apa fikih, layakumu tidak berdiri apa fikih bidunil usuli dengan tanpa usul fikih, bidunil usuli dengan tanpa usul fikih. Walidzalika dan karena demikian layakumu bidunil usul. Walidzalika karena demikian layakumu bidunil usul. Qala telah berkata siapa Abu Syekh Abdullah Syekh Izzuddin bin Abdissalam ya. Siapa Abu Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam fi Jami'il Bayan dalam kitab Jami'ul Bayan, dalam kitab Jami'ul Bayan. Man jahila asla lam yusbibil far'a abadan. Man barang siapa itu jahila tidak mengetahui siapa man, itu jahila tidak mengetahui siapa man al asla akan dasar, lam yusbib maka tidak mengenai siapa man, lam yusbib maka tidak mengenai siapa man al far'a akan cabang abadan di dalam selamanya. Al far'a akan cabang abadan di dalam selamanya. Walamma kanat dan ketika ada apa kutubul usuli kutubul usuli beberapa kitab usul, kutubul usuli beberapa kitab usul al mutadawilati yang beredar, al mutadawilati yang beredar baina aidina di hadapan kita, itu asrut tanawuli yang sulit diperoleh. Apa itu asrut tanawuli yang sulit diperoleh? Li abna'i jinsina untuk beberapa anak jenis kita, ba'duha sebagian kutub, ba'duha yang sebagian kutub itu batu yang sulit, apa ibaratuha lafadznya kutub, wa ba'duha dan adapun sebagian kutub itu al-adamu tidak ada, itu al-adamu tidak ada apa itu al-adamu tidak ada ityanal amthilati akan mendatangkan beberapa contoh, mendatangkan beberapa contoh di qawaidiha untuk beberapa qaidahnya kutub, Hasanun itu bagus an-nadha'a jika menaruh siapa kita fil usuli dalam kitab usul, kitaban akan kitab ala wajhin di atas satu arah, sahlin yang mudah ma'idyanil amthilati bersama mendatangkan beberapa contoh, li'anna hifdzul qawaidi karena sesungguhnya menghafal beberapa qaidah ma'adamil ilmi bersama ketiadaan tahu, bi amthilatiha dengan beberapa contohnya qawaid, itu layak jadi tidak bisa menemukan naf'an akan manfaat atau tidak bisa mendatangkan naf'an akan manfaat. Wa yu'addi dan mendatangi apa adamul ilmi
wa yu'addi dan mendatangi apa adamul ilmi ila tadyi'il waktu kepada menyia-nyiakan waktu, ila tadyi'il waktu kepada menyia-nyiakan waktu. Warattabnahu dan meruntutkan siapa kita akan kitab ala thalathati ajza'in di atas 3 juz, ala thalathati ajza'in di atas 3 juz. Al juz'ul awwalu adapun juz yang pertama itu samainahu menyebut siapa kita akan juz, samainahu menyebut siapa kita akan juz mabadi awaliyah, akan kitab mabadi awaliyah. Wasani adapun yang kedua itu samainahu itu samainahu menyebut siapa kita akan sani, menyebut siapa kita akan sani as-sulam, akan kitab as-sulam. Wasani itu adapun juz yang ketiga itu samainahu menyebut siapa kita akan kitab al-bayana, akan kitab bayan. Wayang qasimu dan dibagi apa al-juz'u juz al-awwalu yang pertama, apa al-juz'u juz al-awwalu yang pertama ila qismaini kepada 2 bagian, ila qismaini kepada 2 bagian. Al-awwalu adapun yang pertama itu fi usulil fiqhi di dalam menjelaskan usul fikih. Wasani adapun yang kedua itu fil qawaidi di dalam beberapa kaidah al-fiqhiyati yang berbangsa fikih, al-fiqhiyati yang berbangsa fikih. Wallaha dan akan Allah, wallaha dan akan Allah, nas'alu memohon siapa kita, nas'alu mohon siapa kita ayang fa'a jika memberi manfaat siapa Allah bihi dengan kitab, bihi dengan kitab. Wa ayyabdugha dan jika menyampaikan siapa Allah amalana akan beberapa cita-cita kita, amalana akan beberapa cita-cita kita. Tanbihun adapun ini itu ada peringatan. Yudrikul dzakiyyu binadhirin wahidin mala yudrikuhul ghabiyyu bi alfi syahidin. Yudriku bisa menemukan, yudriku bisa menemukan siapa ad-dakiyu orang yang cerdas, siapa ad-dakiyu orang yang cerdas binadirin dengan pandangan, binadirin dengan pandangan wahidin yang satu. Ma akan barang layu darikuhu yang tidak bisa menemukan akan ma, layu darikuhu yang tidak bisa menemukan akan ma siapa al-ghabiyu orang yang bodoh, siapa al-ghabiyu orang yang bodoh bi alfi syahidin dengan 1000 pandangan, bi alfi syahidin dengan 1000 pandangan. Jadi kitab ini dimukadimai oleh beliau pertama dengan baca bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ila akhirih. Terus kemudian beliau menjelaskan fa innahu la yakhfa ala ahadin anna syajarata la taqumu biduni asliha. Beliau itu menyampaikan alasan bahwasannya namanya pohon itu nggak bisa berdiri kalau tidak memiliki pokoknya pohon atau nggak memiliki pangkalnya pohon. Wa annal baita la yaqumu bidunil asas. Demikian juga dengan rumah. Rumah itu nggak akan bisa berdiri kalau tidak punya pondasi. Mungkin bisa berdiri, tapi berdirinya nggak akan lama, tapi cepat roboh. Kena angin roboh, kena gempa roboh. Kalau rumah itu tidak memiliki pondasi. Nah, wa kadzalika al-fiqhu la yaqumu bidunil usul. Nah, sebagaimana perumpamaan itu tadi, maka demikian juga dengan fikih. Fikih itu pasti ada bangunan usulnya. Orang belajar fikih itu ada usul fikih. Orang belajar tafsir ada usul tafsir. Orang belajar hadis ada usulul hadis. Ada ilmunya masing-masing. Orang belajar nahwu ada usulun nahwi, ada ilmunya masing-masing. Kalau tidak menguasai usulnya, jadi kalau tidak menguasai usulnya, maka ibarat bangunan yang sudah jadi, kena masalah sedikit roboh bangunan itu. Bisa-bisa meninggalkan fikihnya, jadi bisa-bisa meninggalkan fikihnya, goyah.
gampang goyah kalau nggak punya fondasi. Sama dengan fikih itu, kalau nggak punya fondasi ya gampang goyah. Ada masalah gini, ada status begini, langsung gelender. Hanya melihat status media sosialnya orang langsung gelender. Karena nggak punya kaidah, nggak punya asas, nggak punya dasar, nggak punya pedoman. Jadi gampang terpengaruh, gampang dipengaruhi orang. Beda kalau belajar fikih itu dengan usulnya, maka nggak gampang terpengaruh. Saya berpendapat begini karena ada dasarnya, landasannya ini. Jadi saya berbuat seperti ini karena ada landasannya ini, landasan dalilnya ini. Gitu. Jadi walidzalika qala Abu fi Jami'il Bayan, dalam kitab Jami'ul Bayan Syekh Izzuddin bin Abdissalam termasuk Sultanul Auliya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau itu termasuk salah satu dari ulama yang bisa melihat Nabi yaqidatan. Jadi melihat Nabi secara yaqidatan. Maksudnya yaqidatan itu bagaimana? Beliau Nabi kan sudah wafat, tapi Syekh Izzuddin bin Abdissalam bisa melihat Nabi yaqidatan, dalam kondisi terjaga. Dan itu juga dinyatakan oleh Imam Bukhari. Jadi ada beberapa ulama yang bisa melihat Nabi secara yaqidatan. Siapa saja? Termasuk Syekh Izzuddin bin Abdissalam, termasuk Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali kan punya beberapa hadis khusus, kitab Rosail. Jadi kitab Rosail itu semuanya hadis qudsi. Kalau dicari, kalau sampai cari di kitab apapun, kadang nggak ketemu, nggak ada yang ketemu. Nah itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari beliau sendiri langsung meriwayatkan dari Rasul tentang masalah hadis qudsi itu. Jadi namanya kitab Rosail. Masa pernah mereview kitab beliau. Jadi ada beberapa hadis tentang masalah itu. Jadi itu diperoleh dari langsung oleh beliau dari Rasulullah yaqidatan, dan itu tersurat di dalam, salah satunya tersurat dan ditulis langsung oleh Imam Bukhari dalam salah satu catatan kaki di Sahih Bukhari. Ya. Walidzalika qala Abu fi Jami'il Bayan man jahilal asla lam yusbibil far'a abadan. Orang yang tidak menguasai usul, maka dia itu tidak akan bisa untuk mencapai ke hukum-hukum cabang, tidak akan mungkin. Karena orang nggak menguasai usul, maka sulit untuk mengembangkan diri. Kena kasus baru, tahu pengetahuan baru kaget, tahu pengetahuan baru kaget. Gampang seperti itu. Walam makanat kutubul usul mutadawilah baina aidina asrut tanawuli li abna'i jinsina ba'duha as-su'ubah ibaratuha ba'duha as-su'ubah ibaratuha wa ba'duha li adami isyangil amtilah qawaidiha. Beliau penulis ini berarti musannif dari kitab ini, Syekh Abdul Hamid Hakim ini orang Palembang. Jadi orang Palembang beliaunya. Nah, itu beliau itu menemukan bahwasannya atau mendapati bahwasannya banyak dari generasi kita itu yang tidak paham, jadi tidak paham dengan usul fikih. Penyebabnya karena kitab-kitab yang beredar itu sulit untuk dipelajari. Maka dari itulah terus kemudian beliau mengarang kitab ini. Jadi ala wajhi sahdin, berusaha untuk disampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah. Ma'idsyamil amfilah li qawaidiha. Jadi bersama dengan didatangkan beberapa amfilah di dalamnya nanti sampai itu akan mendapati minha. Itu maksud contoh dari amfilah. Satu qawaid langsung minha di belakang. Itu contoh amfilah.
Contoh masalah-masalah yang kemudian bisa diselesaikan dengan menggunakan kaidah itu tadi. Nah, kalau di dalam kitab fikih kan biasanya disebutkan far'un, nah itu tadi. Nanti kalau sudah far'un itu berarti kita harus pakai usul fikih memahaminya. Nah, beliau itu menyampaikan sebuah moto, tanbihun itu maknanya ya moto itu artinya apa? Bukan memfoto. Tanbihun itu moto yudrikul zakiyu binadirin wahidin malah yudrikul ghabiyu bi alfi syahidin. Orang yang cerdas itu, maksudnya orang yang cerdas ya orang yang bagaimana? Orang yang ya ilmunya punya dasar, punya landasan. Ilmunya punya dasar, punya landasan. Orang yang cerdas itu mampu menangkap sesuatu dengan hanya sekali pandangan. Dengan hanya sekali pandangan saja. Jadi menangkap maksudnya sesuatu dengan hanya sekali pandangan saja. Beda dengan orang yang hobi. Orang yang hobi itu ya orang yang bodoh. Bodoh itu maksudnya bodoh yang bodoh dungu. Udah bodoh tapi nggak mengakui kebodohannya. Namanya hobi. Nah, orang yang demikian itu meskipun melihat 1000 kali, jadi meskipun melihat kitab 1000 kali, tapi karena nggak punya dasar usul, nggak punya daki, jadi nggak bisa disebut daki, maka ya sama saja. Meskipun kitabnya banyak, meskipun ngajinya berkali-kali, ya nggak akan berguna. Nggak akan berguna. Berbeda dengan orang yang daki. Orang yang daki ngaji kitab 1 atau 2, 3, tapi karena dasarnya yang dipelajari usul, maka dia itu bisa menangkap pesan sesuatu yang baru. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang daki. Wiritannya yaitu tadi, wiritannya jangan ya daki, wiritannya ya latif, 127 kali setiap hari. Al-qismul awal, al-qismu adapun bagian al-awwalu yang pertama. Fi usulil fikhi, di dalam menjelaskan usul fikih. Al-aslu adapun asal, lughatan secara bahasa. Al-aslu adapun asal atau pokok, lughatan secara bahasa. Itu ma barang dunia yang dibangun alaihi di atas ma. Dunia yang dibangun alaihi di atas ma, apa ghairuhu selainnya ma. Ka asli syajarati seperti pangkalnya pohon. Ai asasihi maksudnya ya pondasinya pohon. Ai asasihi maksudnya ya pondasinya pohon. Wa asli syajarati dan pangkalnya pohon. Ai torfiha maksudnya bagiannya syajarah. Ayat torfiha maksudnya bagiannya syajarah, as-sabiti yang menancap fil ardi dalam bumi. Fa usulul fikhi maka adapun usul fikih itu asasuhu pondasinya fikih. Wal far'u dan adapun cabang itu ma barang dunia yang dibangun ala ghairihi di atas selainnya ma. Kafuru isyajarati seperti cabangnya pohon. Li asliha terhadap pokoknya syajarah. Wa furu'ul fikhi dan cabang-cabangnya fikih.
Wa furu'ul fikhi dan cabang-cabangnya fikih li usulihi kepada pokoknya fikih. Li usulihi kepada pokoknya fikih. Wal aslu adapun asal. Wal aslu adapun asal istilahan secara istilah. Istilahan secara istilah itu yuqalu diucapkan. Itu yuqalu diucapkan alat dalili di atas suatu dalil. Alat dalili di atas suatu dalil. Wal qaidati dan qaidah al kulliyati yang bersifat kulli, al kulliyati yang bersifat kulli atau menyeluruh. Kaqaulihim seperti ucapannya ulama, kaqaulihim seperti ucapannya ulama, aslu wujubi sholati, adapun dasar wajibnya sholat. Aslu wujubi sholati, adapun dasar wajibnya sholat itu alkitabu al-Quran. Itu alkitabu al-Quran, ayat dalilu maksudnya dalil ala wujubiha di atas wajibnya sholat. Ala wujubiha di atas wajibnya sholat itu alkitabu al-Quran. Itu alkitabu al-Quran. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala, aqimu dirikanlah kalian as-sholata akan sholat, as-sholata akan sholat. Wa qaulihim dan ucapannya ulama, wa qaulihim dan ucapannya ulama rupanya ibahatul maitati, adapun dibolehkannya bangkai. Ibahatul maitati, adapun dibolehkannya bangkai lil muqtarri, bagi orang yang terpaksa. Lil muqtarri, bagi orang yang terpaksa, itu khilaful asli yang menselisih dalil asal. Itu khilaful asli yang menselisih dalil asal. Ain khalifun maksudnya yang menselisih, ain khalifun maksudnya yang menselisih lil qaidati kepada qaidah, lil qaidati kepada qaidah al kulliyati yang berbangsa kulli, al kulliyati yang berbangsa kulli. Wahya halnya adapun qaidatul kulli, wahya halnya adapun al qaidatul kulli itu kullu maitatin, tiap-tiap bangkai. Itu kullu maitatin, tiap-tiap bangkai itu haramun yang haram. Itu haramun yang haram. Qala telah berfirman siapa Ta'ala, Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitah, innama harrama sungguhnya telah mengharamkan siapa Allah alaikum atas kalian, alaikum atas kalian al-maitata akan bangkai, al-maitata akan bangkai. Usulul fikhi adapun usul fikih, usul fikhi adapun usul fikih itu dalilul fikhi, dalilnya fikih. Itu dalilul fikhi, dalilnya fikih ala sabilil ijmali, di atas jalan global. Ala sabilil ijmali, di atas jalan global atau umum. Kaqaulihim seperti ucapannya ulama, kaqaulihim seperti ucapannya ulama, mutlaqul amri, adapun sifat mutlaknya perintah. Mutlaqul amri, adapun sifat mutlaknya perintah itu lil wujubi, untuk menunjuk makna wajib. Itu lil wujubi, untuk menunjuk makna wajib. Wa mutlaqun nahyi, wa mutlaqun nahyi, adapun sifat mutlaknya larangan. Wa mutlaqun nahyi, adapun sifat mutlaknya larangan itu lit tahrimi, untuk menunjuk makna haram. Itu lit tahrimi, untuk menunjuk makna haram. Wa mutlaqu fi'lin nabiyyi, adapun sifat mutlaknya perbuatannya nabi, adapun sifat mutlaknya perbuatannya nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma'i, dan sifat mutlaknya ijma'. Wa mutlaqul ijma'i, dan sifat mutlaknya ijma'. Wa mutlaqul qiyasi, dan sifat mutlaknya qiyas. Wa mutlaqul qiyasi, dan sifat mutlaknya qiyas itu hujajun. Itu hujajun, beberapa hujah. Itu hujajun, beberapa hujah atau senjata. Itu hujajun, beberapa hujah atau senjata.
Benar. Bagian yang kedua, bagian yang pertama menjelaskan tentang masalah usul fikih. Usul itu apa sih? Maksudnya usul itu apa? Kita masih pelajari tentang pengertian usul fikih. Usul fikih itu apa? Usul fikih berasal dari bahasa, asalnya dari bahasa. Secara bahasa yang namanya usul itu adalah mabniya alaihi ghairuhu. Jadi sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Maksudnya bagaimana? Ya sesuatu yang dimaksud itu ya pondasinya. Di atas pondasi kan dibangun sesuatu yang lain. Itu namanya usul. Jadi hukumnya usul tadi. Jadi ka aslis syajaroti, seperti kalau misalkan kita bilang aslis syajaroh, maksudnya adalah pangkalnya pohon. Jadi pangkalnya pohon. Jadi aslun itu maknanya adalah pangkal. Asasuhu, asasihi, maksudnya ya pangkalnya pohon tadi. Wa aslu sajaroti torfuha as-sabit fil ardi. Lah maksudnya pangkal pohon itu apa? Ya sesuatu yang menancap di bumi. Sesuatu yang menancap di bumi. Jadi kita itu seolah-olah punya gambaran. Kalau dinamakan dengan usul fikih, berarti usul itu ya berarti sesuatu yang menancap di bumi. Di bumi apa? Ya di buminya fikih. Gampangannya seperti itu, seperti kayak pangkal pohon yang menancap di bumi. Jadi itu menurut tadi pengertian usul secara istilah, secara lughah, Terus kemudian namanya pangkal, berarti ada sesuatu yang dibangun di atasnya. Ada sesuatu yang dibangun di atasnya itu apa? Far'un, cabang. Kalau untuk pohon namanya cabang. Jadi mabuni, cabang itu kalau diistilahkan ya mabuninya ala ghairihi. Kalau berbeda dengan yang tadi mabuninya alaihi ghairuhu. Kalau asal, tapi kalau usul mabuninya ala ghairihi, sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Jadi tembok ini termasuk usul apa cabang? Cabang. Nah kalau usulnya apa? Pondasi. Usulnya adalah pondasi. Sama dengan pangkal pohon. Jadi ada punya cabang-cabang. Ada cabang itu pun juga masih ada ranting. Cabang itu nanti masih ada rantingnya. Nah, kita kan menuju ke ranting dan seterusnya. Gambarannya semacam itu. Jadi pengertian usul itu gambarannya semacam itu. Nah usul ini kalau diterapkan secara istilah dalam fikih itu maknanya bagaimana? Usul kalau diterapkan secara istilah dalam fikih itu maknanya adalah yuqalu ala dalil wal qaidatil kulliyah. Sesuatu yang diucapkan berdasarkan suatu dalil dan kaidah yang sifatnya universal. Qaidatil kulliyah itu maksudnya adalah kaidah yang sifatnya universal. Kaidah yang sifatnya universal itu kaidahnya apa saja? Ada 5. Kaidah yang sifatnya universal itu ada 5. Apa saja? Kaidatul kulliyah itu ada 5. Tapi di sini tidak dijelaskan, dalam kitab ini tidak dijelaskan. Ada 5. Yang pertama hifdzuddin, yang kedua hifdzul nafs, yang ketiga hifdzul akli, yang keempat hifdzul belum hifdzul nasal, terus yang terakhir hifdzul mal. Jadi ada 5 itu namanya kaidah kulliyah. Semua orang itu harus berorientasi ke situ. Itu namanya kaidah kulliyah.
bukan qaidahnya anak kuliah. Jadi qaidah kuliah. Jadi kaidah yang sifatnya universal dan itu selalu jadi pedoman. Jadi usul secara istilah yuqalu alat dalil wal qaidatul kuliah. Jadi usul itu secara istilah adalah sesuatu yang diucapkan atau sesuatu yang dilandaskan berdasarkan suatu dalil dan kaidah yang sifatnya universal. Jadi mengapa kamu melakukan itu? Ya karena ada dalilnya. Mengapa kamu kok melakukan ini? Ini soalnya penting untuk menjaga keamanan dia. Jadi penting menjaga keamanan dia. Mengapa kamu kok misalkan obrak-obrak anak kuliah? Ya supaya ini penting untuk dia. Kenapa Pak Sam kok marah-marah? Ya ini penting untuk dia. Ada aman dengan itu. Nah, kalau nggak dimarahi nggak segera pecah. Akalnya nggak segera pecah. Nggak segera pecah. Nah, sama dengan terus di situ dicontohkan kaqaulihim aslu wujubi shalah alkitab. Namanya asal-asalnya diwajibkannya sholat itu apa? Ya dasarnya adalah dalil. Dalilnya berupa apa? Perintahnya Allah yang ada dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Aqimus sholah. Diperintah. Kita diperintah. Berarti landasannya secara usul kita sudah memenuhi. Memenuhi apa? Yuqalu alat dalil. Jadi sudah memenuhi pada definisi. Ya kan? Jadi sholat itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Apa sebabnya? Ya itu tadi sudah memenuhi dalil. Dalilnya apa? Ada perintah. Nah, ada perintah tadi. Perintah itu sifatnya adalah bahwasanya kalau diperintah oleh Allah berarti menunjukkan makna wajib. Kenapa? Karena ya sebab perintah itu sebenarnya adalah agar dia itu melakukan sesuatu, agar hamba itu melakukan sesuatu, ya kan? Namanya perintah kan asal-asalnya begitu. Jadi kalau ada dalam Al-Quran kalau ada kalimat perintah, asal-asalnya dengan perintah itu kan untuk menunjuk makna wajib. Kamu disuruh melakukan sesuatu oleh Allah, jadi gitu. Nah, bahwa kesimpulan bahwasannya perintah itu bisa menunjuk makna wajib, jadi bahwa ini karena ada perintah berarti wajib ini. Nah, ini kan berarti kan bisa dijadikan pedoman. Pemahaman seperti ini kan bisa dijadikan pedoman, ya. Ini kan pedomannya yang sifatnya universal. Jadi meskipun tidak ada dalil bahwasanya kalau kamu diperintah maka kamu harus melakukan. Meskipun tidak ada penekanan seperti itu kan berarti otak kita kan sudah menerima. Ya kan? Adanya perintah berarti untuk menunjuk makna dalil. Ya, berarti untuk menunjuk makna wajib harus dilakukan ini. Otak kita kan sudah menerima. Nah, otak kita sudah menerima tadi itu yang dinamakan kemudian dengan istilah qaidah kulliyah. Qaidah yang sifatnya universal. Artinya semua orang meskipun tanpa didalili kalau diperintah pasti jalan. Ya kan? Ini namanya qaidah kulliyah. Kalau dilarang bagaimana? Kalau dilarang itu tujuannya untuk menjauhi, jangan ke sana. Asal-asalnya larangan kan begitu, ya kan? Asal-asalnya larangan kan begitu. Jadi kalau ada larangan, misalkan jangan makan bangkai. Dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan masalah itu. Innama harrama alaikumul maitah, meskipun di situ bentuknya kalam khobar tetapi maknanya adalah insya'i.
Insai itu berarti maksudnya adalah ada harapan supaya sampean itu menjauhi, jangan makan bangkai, maksudnya begitu, kan begitu. Nah, namanya larangan itu berarti untuk menunjuk makna haram, aslinya kan begitu. Kalau sampai dilarang kan berarti untuk menunjukkan bahwasanya sampean itu terlarang untuk melakukan sesuatu. Jadi dilarang untuk melakukan itu, dicegah untuk melakukan itu. Nah, makna dicegah dari larangan untuk melakukan itu tadi kan sudah diterima di akal, ya kan? Sudah sampai terima di akal kan? Semua orang meskipun tanpa didalili kalau dilarang, nah jangan di tepi jalan, jangan duduk di tepi jalan. Artinya sampai itu dilarang untuk duduk di tepi jalan. Anak kecil pun meskipun tanpa didalili, kalau dilarang, jangan lari-lari jalan, mesti lari, dia nggak akan berani itu jalan. Berarti ini adalah kaidah kuliah, kaidah yang sifatnya universal. Siapapun bisa menerima bahwasanya yang dinamakan dengan larangan itu adalah ada perintah untuk menjauhi. Jadi gitu. Nah, kenapa kok terus kemudian ada istilah mana tadi? Ibahatul maitatil lil muttarri khilaful asli. Kenapa? Karena ada kaidah kuliah yang lain, yang 5 yang harus dijaga. Apa itu? Hifdzun nafsi. Jadi karena ada kaidah lain yang harus dijaga. Ini kalau nggak makan bangkai, mati kita. Misalkan ada di tengah hutan, nggak tahu kanan kiri, adanya makanan cuman bangkai itu. Wah, ini kalau kita nggak makan, nggak bisa melanjutkan perjalanan, misalkan begitu. Bisa mati kita, bisa mati ada di gunung ini. Kan pendaki gunung kan yang sering mendaki gunung. Rasam dulu kan suka dengan mapala, mahasiswa pecinta alam, agak sering daki-daki, bahkan pernah kesasar di Gunung Arjuna. Lu pernah kesasar di Gunung Arjuna. Itu kan mengadakan eksplorasi di hutan Cangar sana di Mojokerto bersama dengan kelompoknya Pak Sam. Nah, Pak Sam itu pas waktu itu pergi ke hutan, masuk ke hutan untuk eksplorasi pandan, jenis-jenis pandan yang ada di sana. Nah, nggak tahunya kesasar, mau balik nggak bisa, hujannya lebat, terus namanya di hutannya juga masih hutan murni, hutannya bukan hutan yang sifatnya hutan buatan, hutannya murni masih. Nah, balik bingung, cari jalannya bingung. Tadi lewat jalannya yang sudah dilewati mana, hilang kan kalau sudah kena hujan kan hilang. Akhirnya nyusuri apa nih? Nyusuri apa? Sungai. Nah, setelah menyusuri sungai akhirnya ketemu kampung. Lah itu baru kemudian bisa kembali ke rombongan. Ya untungnya nggak lama dan nggak ada banjir. Ya kan repot kalau ada banjir. Contoh dari sekedar. Nah itu kalau misalkan lama terus bagaimana? Nggak bisa makan, nggak bisa. Sementara ada di hutan dan udaranya luar biasa dinginnya. Namanya daerah Cangar itu luar biasa dinginnya. Airnya air panas tadi. Air panas langsung nyumber dari bawah. Dan air panasnya nggak seperti yang di sini. Nah, seperti yang ada di Sangkapura. Yang ada di Sangkapura, nah, persis seperti itu air panasnya. Nggak seperti yang ada di mana? Nah, Kepuh itu. Kalau di Kepuh panasnya bukan main menurut saya. Sampai pernah di sana, panasnya bukan main. Kalau yang di Sangkapura sini, jadi panasnya panas enak.
di daerah Cangar. Nah, itu andaikan lama, terus kemudian nggak ada yang lain lagi untuk dimakan, terus kemudian ketemu ular misalkan, ketemu ular bisa dibunuh, dimakan ular tersebut, hukumnya bagaimana? Ya boleh. Alasannya untuk apa? Mempertahankan nyawa. Ya, jadi landasannya usul itu maksudnya adalah yuqalu alat dalil wal qaidatil kulliyah, itu sama harus dipegangi hal yang semacam ini. Berarti keputusan hukum harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, paling tidak pertimbangan qaidah kulliyah. Qaidah kulliyah tadi ada berapa? Ada 5. Jadi qaidah kulliyah tadi ada 5. Apa saja? Hifdzuddin, terus hifdzun nafs, terus hifdzul aqli, terus hifdzun nasl, terus hifdzul mal. Orang menikah itu tujuannya untuk apa? Hifdzun nasl. Apakah ada perintah bahwasannya dalam Al-Quran itu supaya kamu wajib menikah? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kalau perintah menikah ada enggak? Ada. Berarti menikah tadi adalah dalam rangka hifdzun nasl, kaidah kuliahnya. Bahwa alam Islam Al-Fatihah.